Oke, hari ini kita bakal ngupas tuntas salah satu raksasa tambang Indonesia, PT Aneka Tambang, atau yang mungkin Anda lebih kenal dengan kode sahamnya, ANTN. Nah, buat para investor, saham yang satu ini tuh lagi ngasih sinyal yang, jujur aja, agak bingungin. Jadi, yuk kita bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Oke, kita mulai dulu dari sinyal yang bikin pusing banyak orang. Analisis teknikal saham ANTM. Disinilah teka-tekinya dimulai. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Lihat deh, di satu sisi semua indikator teknikalnya itu teriak jual kuat. Ini biasanya jadi patokan buat yang lihat pergerakan jangka pendek. Tapi, di sisi lain, kalau kita lihat moving averages-nya yang nunjukin tren jangka panjang, malah bilang beli. Jadi gimana dong? Ini dia yang bikin pasar jadi serba salah. Nah, ini kan jadi pertanyaan kita semua ya. Beli, jual, atau tahan aja dulu? Nah, untuk bisa jawab ini, kita nggak bisa cuma liatin grafik harian aja. Kita perlu geser sedikit dan ngintip lebih dalam ke fundamental perusahaannya. Apa sih yang sebenarnya jadi mesin penggerak ANTM? Oke, sekarang kita masuk ke kinerja inti perusahaan. Dan ternyata kinerjanya ini sangat-sangat didominasi oleh satu logam mulia saja. Coba lihat angka ini, pertumbuhan pendapatan mereka di tahun fiskal 2024 itu naik, 68,6%. Ini rekor tertinggi sepanjang sejarah perusahaan loh, jelas ini nunjukin momentum yang luar biasa kuat. Nah, ini dia poin kuncinya. Kinerja rekor tadi itu bukan datang dari semua lini bisnis mereka loh. Ternyata 83,2%-nya itu murni dari penjualan emas loh. Jadi jelas ya, emas ini benar-benar jadi mesin utama di balik performa gila-gilaan mereka saat ini. Dan ANTM ini pinter. Mereka nggak cuma nikmatin sesaat. Mereka langsung gaspol dengan langkah-langkah strategis. Mereka kunci pasokan emas dari Freeport, terus mereka bangun fasilitas pengolahan baru di Gresik. Tujuannya apa? Biar mereka kuasai semuanya. Dari nambang sampai jadi emas batangan. Dari hulu sampai hilir, semuanya di tangan mereka. Tapi, ceritanya nggak berhenti di emas aja loh. Kalau kita ngomongin masa depan ANTM, ada satu logam lain yang perannya bakal krusial banget. Dan itu adalah nikel. Yep, bahan baku utama buat baterai mobil listrik yang sekarang lagi jadi primadona di seluruh dunia. Dan buat Indonesia, ini adalah prioritas nasional. Seperti yang kita lihat dari kutipan laporan DPR ini, fokusnya itu gimana caranya memanfaatkan nikel kadar rendah yang cadangannya di negara kita itu melimpah ruah. Jadi udah jelas banget ya arahnya kemana. Ambisi Indonesia itu nggak main-main, jadi pusat produksi baterai mobil listrik buat seluruh dunia. Ini bukan lagi wacana atau mimpi, tapi udah jadi target konkret yang lagi dikejar habis-habisan. Nah, grafik ini nunjukin dengan jelas banget seberapa penting peran ANTM dalam rencana besar ini. Lihat deh proyeksi volume penjualan biji nikel mereka. Lonjakannya diprediksi lebih dari 83%. Ini pertumbuhan yang masif dan jadi bukti kalau ANTM ini adalah salah satu ujung tombak dari strategi nasional pemerintah. Oke, sekarang ayo kita zoom out sekali lagi. Kita perlu paham nih, strategi nasional apa sih yang jadi pondasi dari semua pergerakan ANTM ini? Nah, semua ini dibangun di atas satu kebijakan kunci yang namanya hilirisasi. Konsepnya sebetulnya simpel banget. Stop ekspor bahan mentah. Titik. Olah dulu semuanya di dalam negeri supaya nilai jualnya jadi berkali-kali lipat lebih tinggi. Tujuan pemerintah dengan kebijakan ini ambisius banget sih. Dengan melarang ekspor bahan mentah, ya mau nggak mau investor harus bangun pabrik pengolahan di sini. Tujuannya jelas buat naikin nilai ekonomi mineral kita, jamin pasokan bahan baku buat industri baterai, buka lapangan kerja baru, dan ujung-ujungnya menjadikan Indonesia pemain utama di panggung otomotif listrik global. Tapi tentu saja rencana sebesar ini nggak mulus-mulus aja. Ada resiko geopolitik yang gede banget. Uni Eropa nggak suka dengan kebijakan ini, mereka gugat Indonesia ke WTO dan mereka menang di putaran pertama. Sekarang Indonesia lagi banding. Ini sengketa dagang serius yang bisa jadi pertaruhan buat masa depan seluruh strategi hilirisasi ini. Oke, sekarang ayo kita coba satukan semua kepingan informasinya. Kita lihat gimana semua ini ngebentuk satu gambaran utuh, dan semoga bisa menjawab teka-teki yang kita lihat di awal tadi. Nah, sekarang sinyal yang campur aduk di awal tadi jadi lebih masuk akal kan? Analisis teknikal jangka pendeknya itu nunjukin volatilitas pasar.
Tapi di bawah itu semua, ada cerita fundamental jangka panjang yang kuat banget. Di satu sisi, kita punya cerita bullish, pendapatan rekor dari emas, potensi ledakan penjualan nikel, dan dukungan penuh dari pemerintah. Tapi di sisi lain, ada cerita bearishnya, sengketa dagang di WTO, resiko lingkungan, dan lain-lain. Dua sisi mata uang. Ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang krusial banget. Apakah ANTM ini bakal jadi jagoan nasional yang ada di pusat transformasi ekonomi Indonesia? Atau apakah mereka sebetulnya lagi menghadapi sebuah pertaruhan geopolitik yang risikonya sangat tinggi? Cerita ANTM ini pada dasarnya adalah cerminan dari ambisi besar Indonesia itu sendiri, lengkap dengan potensi imbal hasil yang luar biasa dan risiko yang sama besarnya.